Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tergugat ada saksi. tidak ada juga. Kenallah kalau dia, jadi sekolah metodis ya, saudara sana ya. Kalau siapa ini kenal satu juga pastor. Bapak sampai saya. Saya terjadi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Jadi saksi dua keluar dulu, saksi satu di sini. Saksi satu di sini. Tidak pakai dasi dulu. Bolehlah. Enggak sesuai dengan urutan yang di sana tadi, yang dicatat Bapak ya. Albert aja dulu. Albert. Kenapa? Karena dia ruangan sama. Oh iya, bisa jadi apa?
Nah, jadi saudara tadi kenal Dewan Pimpinan Perguruan Kristen Indonesia, pimpinannya. Ya, siapa nama pimpinan saudara? Pendeta Paulus Subianto. Masih ada sampai sekarang? Masih Pak. Jadi perguruan ini apa? Apa SD, SMP apa? Sekolah apa? Benar? Dari TK sampai SMA. TK, SD, SMP, SMA. Semua ya. Jadi di jalan apa? Jalan MH Tamrin nomor 96. Mas. 96 ya. Yang ini kenal ini? Kenapa? Kenal. Dia sebagai apa di sana? Pegawai tata usaha. Gak tahu salah. Saudara-saudara itu? Saudara sebagai apa? Saya sebagai guru tata usaha. Jadi kata beliau ini tadi satu ruangan ya? Iya. Berapa orang satu ruangan? Kami ada 4 orang. 5 orang termasuk lainnya. Saudara bekerja tahun berapa di sana? Tahun 96. 96 berarti sudah 8 tahun. Ajaran yang baru lewat. Saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa memberikan keterangan palsu dapat diancam pidana 7 tahun penjara? Pak Hakim, kami keberatan. Terhadap seseorang atas nama Simamora yang melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November. Tersangka melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu yang di video yang dibuat oleh tersangka sempat diposting di YouTube. Kemudian sempat tersebar. Kemudian tim dari Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di daerah Sunggal. Terhadap pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan, dan dari keterangan pelaku, motif pelaku melakukan ini untuk mendapatkan penghasilan ya, dari konten yang dibuat. Itu bagaimana? Dari hasil penyelidikan kami, yang kami temukan sampai dengan saat ini masih satu video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama. Yang dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman jasa 5 tahun. Pelaku ini sendiri atau ada yang membantunya? Dari hasil penyidikan sementara, ya, pelaku masih 1 orang, tetapi kami juga akan membantu pengembangan kaitannya dengan yang turut serta dan turut membantu terjadi tindak pidana. Penghinaannya berupa apa? Jadi pelaku menggunakan video ya, dengan menyampaikan kaitannya dengan konten penodaan agama tersebut. Masih pelajar atau mahasiswa dia, Pak? Sudah bekerja ya. Hari Selasa kan hanya meminta jawaban, dan jawaban itu sudah kami pelajari di atas kertas. Kami menang di atas kertas. Tapi ini kan masalah ini kan ada wakil Tuhan di muka bumi, yang kita tidak bisa mengatakan di atas kertas itu adalah satu bentuk kemenangan kita. Ya, di atas kertas ya sudah pasti menang. Aku sudah baca juga semuanya dan aku ketawa geli-geli saja melihatnya. Bagaimanapun mereka akan melakukan pembelaan yang maksimal yang
misalnya dia itu hanya seorang, katakanlah memaki-maki bapak orang, tapi karena sudah ada kesalahan ini, kekeliruan ini, maka dipaksakanlah supaya dia itu seperti teroris yang jam 1 subuh pun orang bisa mengeluarkan surat, yang jam 1 subuh 3 subuh pun orang bisa melakukan gelar perkara, padahal mereka nggak tahu dibilang gelar perkara itu tanggal 8 bukan tanggal 7 subuh ya. Ini hanya dipaksakan supaya urut-urutannya benar. Tapi ya sudahlah kawan-kawan. Itulah cermin negaraku Indonesia, di mana dikatakan negara ini negara hukum, tetapi hukum itu pun tidak bisa berbuat banyak. Dia lemah, dia ada hanya sebagai hiasan, ya. Hiasan di lembaran-lembaran negara, hiasan di kitab-kitab agar orang bisa membaca dan memahami. Masih jauh daripada yang namanya keadilan. Gak bisa orang itu membantah SPDP itu bahwa penyidikan tanggal 21 Oktober 2022 gak bisa terobati kawan. Gak bisa. Cukup ditanya, bertentangan SPDP-mu dengan keterangan yang kau berikan bahwa SPDP diterbitkan tanggal 7, bahwa surat penyidikan terbit tanggal 7, tetapi di SPDP dikatakan penyidikan sudah terjadi tanggal 21 Oktober. SPDP mana lagi ini? SPDP siluman. Siapa yang disidik? Siapa namanya? Kan harus dibuat namanya jelas. Di SPDP sudah dibuat namanya jelas. Rudi Simamora. Berarti tanggal 21 kau sudah menyidik Rudi Simamora. Mana buktinya? SPDP-mu nomor berapa yang tanggal 21 Oktober? Tidak akan bisa kawan. Kalian ketikkan aja SIPP PN Medan. Penahanan penyidik rutan sejak tanggal 8 November sampai dengan 27 November. Penuntut hukum rutan sejak tanggal 23 November sampai 12 Desember. Ya. Jadi nanti 12 Desember ini harus putus dakwaan bahwa ia terdakwa Rudi Simamora pada hari Sabtu tanggal 5 November sekitar pukul 10 kabar atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 tempat di Poltabes Medan Jakarta, Medan jalan ini apa sama atau setidaknya tempat ini cara gini bacalah sini. Ini SIPP ini apa ya kawannya, ini data terbukanya ini enggak tertutup, jadi semua orang bisa membaca ya. Bahwa pada Sabtu tanggal 5 November sekitar pukul 10 saksinya sudah disebut sini ya, Habibie Cendrawasih Salosa STRK, saksi DP Rumah PA dan saksi Togu F Malau anggota Poltabes Medan. Ini salah lagi nulis ini kawan. Oh, si Togu ini rupanya anggota Poltabes Medan, si Heri Tiger. Apa benar ya? Para saksi sedang melakukan patroli siber dan menemukan unggahan di akun TikTok Hidayah Mualaf Channel, di mana seorang laki-laki yakni terdakwa mengunggah sebuah rekaman yang isi kalimatnya berisi tentang penistaan agama. Nah, ini kawan, ini sangat gampang dipatahkan. Masa dia mengunggah di channelnya Hidayah Mualaf Channel? Ini nggak benar. Yang benar itu, yang mengunggah itu Hidayah Mualaf Channel yang mengunggah, ya. Bukan si Rudinya yang mengunggah di channel ini. Aduh. Makanya aku bilang nanti kita lihat dulu. Lalu para saksi melakukan pencarian terhadap isi konten yang terdapat di akun TikTok Hidayah Mualaf Channel. Melakukan pencari terhadap isi konten di mana para saksi menemukan suara terdakwa yang berasal dari channel YouTube Anak Batak. Dikarenakan foto akun channel TikTok Hidayah Mualaf dan akun channel YouTube Anak Batak sama, yang mana akun channel ini kan
Kalau dalam undang-undang ITE kawan, dalam pakar ITE, kalau sampai mengatakan karena gambar sama itu milik dia, itu keliru. Saya kan sudah tunjukkan Facebook saya kawan, banyak kali dengan foto saya namanya sama, tapi bukan saya itu. Inilah harusnya dibuktikan kan, orang ini sudah mendalilkan sama, tapi buktinya apa? Nggak ada. Ya. Ya. Carilah literatur ini yang ucapannya ya. Ya. Nah, lanjut. Sekarang ini di gua mana ini? Bahwa pada Senin tanggal 7 November 2022 sekitar jam 4 WIB di Jalan Binjai ini ya, terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Medan ini lebih lanjut. Perbuatan terdakwa bagaimana diatur pasal pidana 28, kok singkat kali begini ya, enggak apa-apa uraiannya. Bebas sih, karena ada uraian apanya kan banyak. Ancam pidana pasal 28 ya. Nah ini mematahkannya ini enggak sulit kawan, aduh gampang kali ini.